Kembali bersama Kak Noven dalam topik akuntabilitas. Ada mitos umum yang beredar pada masyarakat. Akuntabilitas seringkali disalahpahami sebagai sistem hukuman atau dikenal juga secara umum mikromanajemen, atau juga bisa sekedar laporan administratif untuk mencari siapa yang harus disalahkan. Nah, dalam hal ini, kalau kita tinjau dari pemahaman gangguan kognitif gitu ya, jika kita berpikir akuntabilitas adalah tentang mengontrol masa lalu, artinya di sini kita gagal memahaminya. Akuntabilitas yang real, yang sejati, yang genuine ya, bukanlah tentang menunjukkan jari kita gitu loh, untuk menyalahkan atau ngeblame orang gitu. Tetapi untuk apa? Tetapi ini tuh tentang menjamin masa depan yang dibangun atas dasar trust ya. Ini bukan alat untuk menghukum kegagalan, melainkan arsitektur untuk mencegah pengulangan kegagalan dan mempercepat pertumbuhan. Itu akuntabilitas yang sebenarnya. Ada juga narasi yang beredar berdasarkan subjektivitas manusia ya. Bisa juga kayak gini, umumnya orang berpikir, oh saya orang baik, saya punya integritas, kenapa sih harus diawasi dan dipertanggungjawabkan secara ketat? Itu kan berarti tidak percaya pada saya gitu. Nah, kalau secara pemahaman objektifnya gitu ya, secara realitas struktural gitu, setiap manusia tuh memiliki potensi bias kognitif, kecenderungan narsistik, juga blind spot, titik buta gitu loh. Tanpa adanya sistem objektif, niat baik itu seringkali menghasilkan dampak yang buruk. Jadi di sini ada benturan pemahaman dari dua posisi tadi ya. Ada dissonance dalam hal ini. Dissonance-nya itu apa? Kita menuntut orang lain untuk akuntabel, tetapi kita merasa tersinggung ketika kita sendiri yang diminta akuntabel. Nah, dalam hal ini akuntabilitas yang kuat itu lahir ketika kita berdamai dengan paradoks ini. Kita tuh membutuhkan transparansi bukan karena kita jahat, tetapi karena kita terbatas dan rentan terhadap penipuan diri sendiri, atau yang dikenal dalam istilah psikologi itu adalah self deception gitu. Nah, kalau kita analisis struktural lebih mendalam, ada 7 dimensi analitisnya. Maaf ya Kak Noven lagi batuk dan pilek gitu. Di dalam 7 dimensi analitis ini, kita akan membedah anatomi akuntabilitas secara objektif menggunakan skema yang analitis yang mendalam ya. Kita masuk ke makna intinya dulu. Definisi secara strukturalnya, akuntabilitas itu adalah kesediaan sukarela untuk membuka diri terhadap evaluasi, konsekuensi, dan juga transparansi. Dan ada umpan balik atas tindakan ataupun keputusan dan juga sumber daya yang dipercayakan. Mengapa ini adalah intinya? Karena tanpa kesediaan atau kerelaan ya, secara sukarela di dalam hal ini, itu tuh bisa berubah menjadi koreksi yang bisa menjadi paksaan gitu loh. Menjadi koersi gitu.
Jadi tanpa evaluasi ini menjadi sekedar pameran. Terus yang kedua, kalau tadi pertama kita lihat dari makna intinya, dari core meaningnya, yang kedua, faktor pembuat akuntabilitas menjadi lebih kokoh itu apa gitu. Kita akan bedah melalui what and why-nya ya. Faktor pertama, transparansi radikal bisa disebut sebagai visibility ya dalam hal ini ya, kategori visibility. Mengapa kuat? Di sini bisa kita narasikan sebagai cahaya adalah disinfektan gitu. Ketika proses terlihat jelas, ruang untuk manipulasi itu tertutup. Orang berperilaku lebih baik ketika tahu mereka sedang diamati. Itu berdasarkan teori Hawthorne Effect. HAWTHORNE Effect. Ya. Nah, yang faktor kedua, metrik yang objektif dan terukur, yang bisa kita kenal sebagai clarity. Itulah kenapa kalau pementoran yang ideal, orangnya nggak takut kalau itu direkam, minta izin. Faktor 1, transparansi tadi sudah. Yang kedua adalah clarity, faktor kedua tadi, metrik yang objektif dan terukur. Mengapa kuat? Menghilangkan ambiguitas. Di sini bisa menjadi akuntabilitas itu bisa hancur ketika standar keberhasilan bersifat subjektif. Yang penting kamu senang gitu misalnya. No, tidak seperti itu ya. Matriks yang jelas mengubah perdebatan personal menjadi evaluasi data. Ya. Evaluasi data, bukan benar salahnya karena saya posisinya lebih tinggi dari Anda, tidak seperti itu. Dalam pementoran tidak seperti itu. Dalam akuntabilitas tidak seperti itu, ya. Harus ada kejelasan evaluasi data, bukan terjebak pada perdebatan atau sok benar karena posisi gitu. Faktor ketiga, konsekuensi yang proporsional dan pasti gitu. TEET-nya gitu ya. TEETH gigi gitu. Mengapa? Aturan tanpa konsekuensi hanyalah saran. Sekali lagi Kak Noven ulangin ya. Aturan tanpa konsekuensi ya, jatuhnya jadi saran gitu loh. Akuntabilitas kuat ketika ada harga yang pasti untuk pelanggaran dan penghargaan yang pasti untuk keberhasilan. Ini dikenal sebagai law of effect atau hukum efek gitu. Faktor keempat, keamanan psikologis, psychological safety gitu. Kenapa ini perlu? Ini adalah paradoks terbesar. Akuntabilitas itu paling kuat ketika orang tidak takut dihukum secara tidak adil saat mengakui kesalahan. Jika budaya penuh fear atau ketakutan gitu, orang akan menyembunyikan kesalahan. Jadi pakai mode menutup diri lah atau menutup aib anggapannya, bukan memperbaikinya. Nah, itu dari faktor yang bagian 2 tadi ya, faktor pembuat akuntabilitas kuat ya. Kita tinjau dari what and why-nya. Lalu dari 7 dimensi analitis, kita masuk yang versi ketiga. Hidden assumption-nya apa? Asumsi tersembunyinya apa? Asumsi pertama, manusia pada dasarnya rasional dan akan berubah jika diberikan data yang benar. Kenyataannya ya, manusia itu sangat emosional dan defensif. Kak Noven sendiri pernah ketika ditegur oleh mentor dulu defensif terlebih dahulu baru mikir. Itu pun proses ya. Jadi jangan langsung dianggap sesat atau ngelawan.
kalau sudah pernah di mentoring dan pernah ngalamin di mentoring dengan akuntabilitas yang kuat, itu proses yang standar untuk dilalui. Lalu asumsi kedua, sistem akuntabilitas itu netral. Nah, di sini kenyataannya siapa yang merancang matriks dan siapa yang memegang kuasa untuk mengaudit pasti punya potensi bias kekuasaan. Apa implikasi asumsi ini? Akuntabilitas akan gagal jika hanya mengandalkan sistem tanpa menyentuh hati dan emosi pelaku. Oke, jelas di sini. Kalau hanya berpatokan pada sistem, tidak heart to heart, tidak menyentuh dasar hati yang terdalam, makanya ketulusan itu bisa dirasakan real oleh manusia ya. Jadi nggak bisa tuh bersifat yang kaku gitu. Oh, ini sudah sistem gereja. Stoplah membodohi orang dengan ini sistem gereja. Nah, bagian keempat kita masuk dalam blind spotnya apa? Ya, blind spotnya apa? Yang pertama, blind spot pertama, ilusi pengukuran, matrix fixation. Ilusi pengaturan tuh gini, apa yang diukur itu yang dilakukan. Jika kita hanya ngukur kuantitas, kualitas akan hancur. Orang akan mengakali sistem seperti gaming the system gitu istilahnya. Supaya apa? Terlihat akuntabel di atas kertas, padahal gagal di realitasnya. Paham ya? Yang kedua, blind spot kedua, akuntabilitas palsu, theater of accountability. Konteksnya ini apa? Membuat laporan yang tebel seolah-olah gitu ya, kayak ngumpulin laporan yang tebel banget gitu loh. Dan juga misalnya pertemuan rapat yang berjam-jam gitu misalnya. Tetapi sebenarnya nggak ada perubahan perilaku. Itu hanya tanda kutip teater untuk menenangkan stakeholder atau otoritasnya. Jadi tidak tidak menghasilkan atau bukan transformasi yang real gitu atau genuine. Yang kelima, masih dalam konteks analisis struktural adalah hal akuntabilitas ini. Yang kelima, logical strength and weakness gitu, kekuatan dan kelemahan logisnya apa? Kekuatan logis itu menciptakan feedback loop atau kita kenal sebagai lingkar umpan balik gitu, yang cepat dalam hal ini ya. Jadi kesalahan terdeteksi secara cepat, secara dini, secara di awal tuh langsung kedetek lah gitu. Terus juga membiasakan adanya sistem belajar yang cepat, adaptasi itu. Dan juga membangun daya adaptasi yang bagus gitu. Seperti prinsip Agile dalam manajemen ya. Agile, tulisannya AGILE. Prinsip Agile dalam manajemen. Nah, kelemahan logisnya itu apa? Membutuhkan biaya yang seperti membutuhkan harga seperti waktu, energi, sumber daya yang sangat tinggi gitu. Untuk mengaudit dan dievaluasi itu ya jujur melelahkan. Apa yang Kak Noven lakukan selama ini ketika mengevaluasi itu butuh waktu yang konsisten, perhatian yang konsisten, tulus dan juga terarah. Harus sadar dan jauh dari manipulasi gitu. Jadi jika
sistem akuntabilitas itu terlalu ketat, itu akan membunuh inovasi dan juga juga progres yang cepat ya. Itu juga bisa membunuh. Jadi akan terjadi kelumpuhan analisis lah ibaratnya. Keenam, psychological dimension atau yang dikenal sebagai dimensi psikologis. Di sini biasanya akan muncul narasi di mana shame versus guilt atau rasa bersih, clean gitu ya, versus rasa bersalah. Bisa juga kita kategorikan seperti itu. Selain shame versus guilt ya, malu sama rasa bersalah gitu, versus rasa bersalah. Guilt juga rasa bersalah seperti gini. Saya melakukan hal yang buruk. Oh, karena dia terbuka kita bilang ini sehat, mendorong perbaikan dan akuntabilitas. Shame-nya apa? Adanya rasa malu. Ya. Saya adalah orang yang buruk gitu biasanya. Nah, jangan langsung label toxic. Ini memicu penyangkalan gitu loh, dan juga bisa muncul kemarahan dan juga menghancurkan proses akuntabilitas itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari dua hal tadi, antara guilt dan shame, guilt rasa bersalah dan shame rasa malu, akuntabilitas yang kuat itu harus dirancang untuk memicu guilt yang arahnya itu tanggung jawab atas tindakan ya. Ketika ada rasa bersalah muncul, yang kita arahkan adalah bagaimana bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukan. Dan juga secara aktif itu mencegah shame, rasa malu, serangan yang dirasakan menyerang identitasnya gitu. Nah, ini yang perlu kita arahkan dengan tepat. Lalu bagian 7, practical implication dan ideas to depend atau broaden gitu ya. Di sini akan kita lihat implikasi dan apa yang bisa dikembangkan, hal-hal apa yang bisa dikembangkan. Ide pertama mungkin menggeser dari accountability of blame ke restorative accountability. Ya, menggeser dari accountability of blame ke restorative accountability. Jadi jangan bertanya siapa yang salah, tetapi apa yang rusak dari hal itu. Bagaimana memperbaikinya dan sistem apa yang gagal sehingga hal tersebut tuh berulang atau terjadi lagi. Ya. Ini memperluas dari sepertinya ada serangan individu atau koreksi individu, tetapi menjadi lebih ke sistematiknya seperti apa, sistemiknya itu apa gitu. Ide kedua itu bisa mengarahkan dari menuju ke mutual accountability gitu. Akuntabilitas mutual atau bisa disebut dengan bahasa gampang itu saling menjaga ya. Ini akan menghancurkan konsep antara atasan mengaudit bawahan gitu. Ciptakan budaya di mana bawahan tuh berhak mengaudit atasan juga, dan rekan sejawat saling menjaga. Nah, ini akan memperdalam dari vertikal ke horizontal. Jadi tidak terjebak pada fallacy karena gua otoritas pasti benar, itu aman dari narasi-narasi yang atau fallacy yang bersifat seperti itu. Ya. Ide ketiga itu premortem accountability. Jadi sebelum project ini dimulai, misalnya tim itu berkumpul dan mengatakan, bayangkan proyek ini gagal. Kalau proyek ini gagal, total 6 bulan lagi, apa penyebabnya? Nah, ini akan memaksa akuntabilitas terhadap resiko di masa depan, bukan hanya evaluasi di masa lalu.
jelas ya dalam hal ini. Oke, pembahasan akuntabilitas pada hari ini stop sampai sini karena Kak Noven lagi kurang enak badan. Tuhan Yesus memberkati.